Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asti Purnamasari dengan NIM 10224045. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang forecasting atau yang biasa kita sebut sebagai peramalan penjualan. Mulai dari pengertiannya, metode yang digunakan, hingga contoh perhitungannya secara langsung. Saya harap presentasi ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, sehingga kita bisa mengikuti alurnya dengan baik. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, apa sih forecasting itu? Forecasting adalah proses memperkirakan kondisi di masa depan dengan menggunakan data yang telah terjadi sebelumnya. Jadi, ini bukan sekedar menebak ya teman-teman, melainkan perhitungan yang didasarkan pada pola historis. Misalnya, jika suatu penjualan produk selalu meningkat saat bulan Ramadan, maka kita dapat memperkirakan bahwa pada periode yang akan datang di tahun berikutnya, penjualan juga akan meningkat. Hasil forecasting ini sangat penting dalam bisnis. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk merencanakan produksi, menyusun anggaran, kemudian mengelola persediaan, serta menentukan strategi pemasaran. Dengan forecasting, keputusan bisnis menjadi lebih terarah dan tidak hanya berdasarkan intuisi saja. Selanjutnya, secara umum, metode forecasting dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk metode kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematis, melainkan mengandalkan pendapat ahli, survei, atau teknik seperti metode Delphi, sehingga cocok digunakan ketika data historis belum tersedia. Sementara itu, untuk metode kuantitatif menggunakan data historis dan perhitungan statistik, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih objektif. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat digunakan jika data masa lalu sudah tersedia. Pemilihan metode forecasting bergantung pada ketersediaan data, jangka waktu peramalan, serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Dalam metode kuantitatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah tren bebas, yaitu melihat pola kenaikan atau penurunan data secara langsung. Yang kedua adalah metode semi-average, yaitu membagi data menjadi dua kelompok untuk dibandingkan rata-ratanya. Yang ketiga adalah moving average, yang berfungsi untuk menghaluskan fluktuasi data agar tren lebih mudah terlihat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah metode least square atau regresi linear yang digunakan untuk menemukan garis tren terbaik dari data yang ada. Keempat metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memprediksi penjualan di masa depan, namun dengan pendekatan yang berbeda-beda.
Next, di sini sebagai contoh adalah metode least squares atau regresi linear sederhana yang digunakan untuk menemukan garis lurus terbaik yang dapat mempresentasikan data historis. Persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan nilai yang diprediksi, A adalah intercept atau nilai awal ketika X sama dengan 0, dan B adalah slope atau tingkat perubahan, kemudian X adalah variabel waktu. Metode ini disebut dengan least squares karena menghitung nilai A dan B dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data aktual dan hasil prediksi, sehingga menghasilkan model yang paling mendekati dengan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, di sini digunakan data penjualan dari tahun 2016 hingga 2020, yaitu masing-masing sebesar 150 unit, 180 unit, 200 unit, 220 unit, dan 250 unit. Dari data tersebut terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki tren linear positif. Data ini kemudian akan digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan metode least squares guna memprediksi penjualan di periode berikutnya. Sebelum melakukan perhitungan, perlu ditentukan nilai X untuk setiap periode. Karena jumlah data ganjil, maka tahun tengah yaitu tahun 2018 ditetapkan sebagai titik nol. Dengan demikian, nilai X untuk masing-masing tahun adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Penentuan ini bertujuan agar jumlah nilai X sama dengan 0, sehingga perhitungan menjadi lebih sederhana dan efisien. Dari data yang tersedia, diperoleh jumlah total penjualan sebesar 1000 unit. Jumlah perkalian X dan Y sebesar 240, sehingga jumlah kuadrat X sebesar 10. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai B sebesar 24 yang menunjukkan bahwa penjualan meningkat rata-rata 20 unit setiap tahunnya. Selain itu, diperoleh nilai A sebesar 200 yang menunjukkan nilai penjualan pada tahun dasar. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 200 ditambah 24X. Persamaan regresi yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk memprediksi penjualan tahun 2021. Karena nilai X untuk tahun tersebut adalah 3, maka hasil peramalan yang diperoleh adalah 272 unit. Itu artinya perusahaan diperkirakan akan menjual sebanyak 272 unit pada tahun 2021. Namun, hasil ini tetap perlu divalidasi dengan cara mengecek residual, menghitung koefisien determinasi, serta memastikan bahwa pola data bersifat linear agar hasilnya dapat diandalkan. Sebagai kesimpulan, forecasting merupakan alat yang sangat penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.
Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Namun, metode least squares atau regresi linear menjadi salah satu yang paling populer karena sederhana dan cukup akurat untuk data yang memiliki pola linear. Meskipun demikian, hasil forecasting tetap perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal agar tetap relevan dan dapat digunakan secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.